perkara yang dapat menghilangkan sikap istiqomah. Jadi ada perkara yang menghilangkan sifat istiqomah. Yang pertama, kekafiran, kesyirikan, murtad, kemunafikan. Ini menghilangkan orang dari istiqomah. Kemudian perbuatan bid'ah. Jadi kita nggak bisa main-main dengan bid'ah. Bid'ah itu membuat orang jauh dari siratal mustaqim. Karena perbuatan bid'ah sudah keluar dari siratal mustaqim. Ketiga, perbuatan dosa dan maksiat. Ini tadi sudah saya sebutkan. Dosa dan maksiat nggak bisa dianggap ringan. Dulu para sahabat itu menganggap perbuatan dosa itu seperti dia berada di bawah gunung, gunung itu akan menimpa dia. Tapi kita sekarang menganggap dosa itu seperti lalat yang nempel kemudian akan terbang. Nggak dianggap apa-apa. Padahal para sahabat luar biasa. Menganggap perbuatan itu dosa sangat besar dan takut dia kepada dosa. Kalau sekarang orang berani pada perbuatan, nggak takut dia kepada Allah SWT. Padahal di antara doa Nabi mohon kepada Allah diberikan apa? Di antara doa Nabi mohon kepada Allah agar diberikan apa? Rasa takut. Yang takut ini menghalangi antara beliau dari perbuatan dosa dan maksiat. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut. Yang takut ini menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Nabi minta kepada Allah rasa takut. Makanya kalau antum nuntut ilmu, mestinya yang muncul dari nuntut ilmu itu apa? Apa? Rasa takut. Kata Imam Ahmad, al-ilmu apa? Khasyatullah. Kata Imam Ahmad, ilmu itu takut kepada Allah. Aslul ilmi khasyatullah. Bahwa asalnya ilmu takut kepada Allah. Sekarang banyak orang gak takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Makanya kalau kita nuntut ilmu, mesti tambah takut kepada Allah. Jangan melanggar, jangan berbuat maksiat. Apakah durhaka kepada orang tua, apakah makan riba, atau berbuat yang haram, atau menzalimi orang, atau mengambil harta orang lain. Takut dia kepada Allah. Takut. Dia tambah, dia nuntut ilmu, tambah takut kepada Allah. Seperti itu. Makanya perbuatan dosa dan maksiat ini akan membuat orang tidak istiqamah. Yang keempat, berteman dengan orang yang tidak baik agama dan akhlaknya. Maka cari teman-teman yang baik akhlaknya. Sebab apa? Sebab teman punya pengaruh. Tadi saya contohkan, ada satu. Siapa? Muridnya siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ulama sahabat. Yang dia belajar dengan Ibnu Abbas. Karena dia berteman dengan ahlul bid'ah. Jadi apa? Jadi ahlul bid'ah. Sebab kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung daripada agama temannya, maka dia perhatikan kepada siapa dia berteman. Kemudian yang kelima, yang merusak atau membuat kita tidak istiqomah, cinta dunia dan tamak kepada dunia. Ini yang terbanyak ini. Di samping yang tadi juga ini, banyak orang gak istiqomah karena dunia. Sibuk dengan dunia, tamak kepada dunia. Rezeki sudah diberikan oleh Allah. Kita wajib ikhtiar untuk mencari nafkah, mencari rezeki, wajib kita. Tapi sekedarnya. Ini enggak kita sibuk terus dari mulai pagi sampai sore sampai malam, terus seperti itu. Setiap hari habis waktu kita. Sampai waktu ibadah kepada Allah kita lupa, nuntut ilmu lupa, baca Quran lupa, kepada orang tua lupa, sampai istri kadang-kadang enggak diberikan haknya oleh dia dan anaknya. Karena apa? Karena dunia. Dunia. Orang yang sibuk dengan dunia dan tujuan hidupnya untuk dunia. Perhatikan hadisnya. Antum lihat di halaman 92. Halaman 92 antum lihat. Kata Nabi SAW, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatangi dalam keadaan hina. Hadis sahih riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Antum perhatikan di sini. Nabi menyebutkan di sini dua, barang siapa yang
tujuan hidupnya dunia. Satu lagi, barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat. Yang tujuannya dunia, meskipun dia kerja terus pagi sampai malam, malam sampai pagi terus, tetap aja rezekinya segitu yang Allah kasih. Tapi orang yang tujuannya akhirat, apa kata Nabi Muhammad SAW di sini? Allah kumpulkan urusannya, dimudahkan urusannya oleh Allah. Kemudian apa? Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah berikan kekayaan dalam hatinya. Karena hakikat kekayaan yang sebenarnya kaya apa? Kaya hati. Bukan kaya harta. Laisal ghina an kathratil ard walakin al-ghina ghina nafs, kata Nabi. Bahwa kekayaan itu bukan banyaknya harta, bukan. Tapi kekayaan yang hakiki kaya hati. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Perhatikan, orang yang merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia, meskipun hanya sekedarnya dia dapat setiap hari, maka dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Antum ingat tuh, orang yang dia cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia, umumnya sehari dia cuma dapat 10.000 rupiah, cukup dia buat istri dan anaknya, cukup dia, dan dia puas, dan dia bersyukur kepada Allah, maka dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi SAW, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Adalah kamu menjadi orang yang redha dan puas dengan apa yang Allah berikan rezeki kepada kamu, maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Ini hadis Nabi SAW. Makanya kita merasa cukup. Dan Nabi menyebutkan juga termasuk orang yang bahagia. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'u bima ata. Kata Nabi, sungguh sukses, sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang Islam. Diberikan rezeki cukup dan dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia orang yang beruntung, kata Nabi SAW. Bahkan orang yang dia paginya selamat, punya makan cuma itu aja, dan dia puas, dia seolah memiliki dunia, kata Rasulullah. Memiliki dunia. Cuma makan cuma satu piring dengan apa adanya, tapi dia memiliki dunia, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanya kita harus puas dan cukup dengan apa yang Allah berikan. Kalau kita lihat sekarang ini orang banyak tamak pada dunia, ngejar dunia, nggak merasa puas. Akhirnya apa? Lupa udah. Nggak. Kadang-kadang sholatnya pun ditinggalkan oleh dia. Atau sholatnya zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib. Kenapa? Dunia. Maghrib menjelang isya, subuh udah nggak kelihatan sudah di masjid. Kalau subuh udah nggak kelihatan, subuh nggak muncul di masjid ya. Dunia yang membuat dia rusak. Dunia membuat orang gak istiqomah karena dunia. Dan ingat, orang mukmin tujuan hidupnya apa? Orang mukmin tujuan hidup apa? Akhirat, bukan dunia. Dunia ini semuanya seisinya lebih jelek daripada bangkai kambing dunia ini. Makanya bodoh orang yang dia sibuk dengan dunia, tamak pada dunia, orang yang bodoh. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin, orang yang tamak pada dunia adalah orang yang paling bodoh dan paling idiot akalnya di muka bumi ini. Gak punya akal. Kalau orang yang berakal, dia mesti tujuannya akhirat. Dunia ini kehidupan yang fana, kehidupan yang sebentar, kehidupan mimpi, fata morgana dunia ini. Tapi akhirat kehidupan yang kekal dan abadi. Allah berikan rahmat di muka bumi ini berapa? Allah berikan rahmat di muka bumi berapa? Satu. Yang 99 di mana? Di akhirat. Kalau orang yang nyari satu, akalnya nggak waras. Paham? Bapak Ibu paham ya? Yang dicari yang mana? Akhirat. Orang yang beriman yang cari akhirat. 99 rahmat Allah sediakan di sorga. Bukan yang satu rahmat. Yang satu rahmat Allah berikan kepada semuanya. Kepada orang kafir, orang fajir, munafik, manusia, binatang, semua diberikan satu rahmat oleh Allah. Tapi 99 untuk orang yang beriman nanti di sorga. Yang dicari orang beriman yang 99. Makanya kita harus istiqomah dalam agama ini. Yang kita cari akhirat, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa-apa, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Kemudian yang keenam, yang membuat manusia ini rusak dan tidak istiqomah, itu fitnah syahwat dan syubuhat. Syahwat dan syubuhat, hawa nafsu dan syubuhat. Saya sebutkan di sini fitnah syahwat, fitnah keduniaan seperti harta, kedudukan, pujian, sanjungan, wanita dan lainnya. Ini fitnah. Fitnah syubhat adalah fitnah tentang pemahaman, keyakinan, aliran, pemikiran yang menyimpang. Fitnah syubhat, fitnah kesesatan.
maksiat, bid'ah, kezaliman, kebodohan, keyakinan, pemikiran, serta pemahaman yang sesat. Fitnah syahwat membuat rusak niat dan tujuan dalam ibadah kepada Allah. Saya ulangi, antum lihat di halaman 95. Halaman 95. Fitnah syahwat membuat rusak niat dan tujuan dalam ibadah kepada Allah. Dan fitnah syubhat membuat rusaknya ilmu dan keyakinan. Jadi kalau fitnah syahwat membuat rusak niat dan tujuan dalam ibadah kepada Allah. Fitnah syahwat tadi seperti harta, dunia, pekerjaan, pangkat, jabatan, uang, dan yang lainnya. Nabi ini nggak takut umatnya fakir, nggak takut. Yang Nabi takut dibukakan pintu dunia. Sehingga rusak tujuannya. Yang mesti tujuannya dia akhirat, jadi tujuannya apa? Dunia. Ini makanya fitnah syahwat membuat rusak niat dan tujuan ibadah kepada Allah. Adapun fitnah syubhat membuat rusaknya ilmu dan keyakinan. Syubhat atau pemikiran yang rusak, pemahaman yang sesat, membuat apa? Yang tadi ilmunya benar rusak dia ilmunya. Karena apa? Karena itu syubhat yang datang kepada dia. Bukan mustahil orang yang belajar di luar atau di Timur Tengah masuk syubhat dan menjadi tokoh penyesat umat. Dan itu terjadi yang seperti itu karena apa? Karena syubhat yang masuk di kepalanya dia. Rusak ilmunya yang sekian lama dia hafal Quran, hafal hadis, rusak karena syubhat masuk kepada dia. Dan rusak juga keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang disesatkan oleh Allah dengan ilmunya. Kenapa? Dia mengikuti hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kau perhatikan orang-orang yang dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Allah sesatkan dengan ilmunya dia. Disesatkan oleh Allah dengan ilmunya. Makanya kita hati-hati bahwa kita belajar yang jelas Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Yakini ini, fahami dengan benar dan pegang teguh. Dan mohon kepada Allah istiqamah di atas jalan yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah. Yang paling mulia karamah itu tetap di istiqamah. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ghayatul karamah luzumul istiqamah. Ghayatul karamah luzumul istiqamah. Mulianya tujuan dari karamah, kemuliaan. Karena orang kan melihat karamah kan. Wali-wali itu punya karamah kata mereka. Wali punya karamah kekeramatan. Kata Syekhul Islam, bukan itu tujuannya. Karamah yang sebenarnya bagaimana dia istiqamah sampai dia diwafatkan oleh Allah, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas manhaj salaf, istiqamah dalam dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam menjauhkan semua perbuatan maksiat. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat.